Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab 2 dan kita melanjutkan pelajaran kemarin yaitu tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang jumlah fi'liyah dan kemudian kita akan belajar untuk merubah kalimat dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah atau sebaliknya. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Pertama tentang struktur jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku. Kemudian ada juga jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, kata kerja, kemudian fa'il yaitu pelaku, dan dia memiliki maf'ul bihi atau objek. Contohnya pada struktur yang pertama ini, yarji'u talibu. Yarji'u artinya pulang, at-talibu artinya siswa. Yarji'u talibu, siswa itu pulang. Kemudian di sini kita lihat yarji'u ini adalah fi'al dan at-talibu ini adalah fa'il atau pelaku. Sedangkan contoh pada struktur yang kedua yaitu fi'il, fa'il dan maf'ul bihi, kata kerja, pelaku dan objeknya yaitu yaftahu talibu al-baba. Yaftahu artinya membuka, at-talibu siswa, al-baba pintu. Yaftahu talibu al-baba, siswa itu membuka pintu. Yaftahu ini fi'il atau kata kerja, kemudian at-talibu kita lihat di sini fa'il atau pelakunya. Dan al-baba ini adalah maf'ul bihi atau objek. Jadi ada beberapa fi'il atau kata kerja yang dia membutuhkan sebuah objek. Atau di dalam bahasa Arab kita sebut maf'ul bihi. Baiklah, kemudian kita belajar tentang ketentuan jumlah fi'liyah. Baiklah, di sini ada contoh jumlah fi'liyah yang bermacam-macam yang terdiri dari fi'il atau kata kerja, kemudian fa'il, pelakunya, dan maf'ul bihi atau objeknya. Ada yudarisu al-mudarisu at-tullaba. Guru laki-laki itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Tudarisu al-mudarisatu at-tullaba. Guru perempuan itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Kemudian yudarisul mudarisani at-tullaba. Guru atau dua guru laki-laki itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Tudarrisul mudarrisatani at-tullaba. Dua guru perempuan itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Kemudian yudarrisul mudarrisuna at-tullaba. Guru-guru laki-laki itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Dan yang terakhir, tudarrisul mudarrisatu at-tullaba. Guru-guru perempuan itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Baiklah, kita akan mempelajari dari contoh-contoh ini ketentuan tentang jumlah fi'liyah. Yang pertama, fa'il harus datang setelah fi'il. Seperti yang kita pelajari kemarin, fa'il atau ism atau kata benda yang dia itu sebagai pelaku sebuah fi'il atau pelaku kata kerjanya, di dalam jumlah fi'liyah harus datang setelah fi'ilnya atau setelah kata kerjanya. Kita lihat di sini, yudarisu ini fi'il atau kata kerja, kemudian al-mudarisu ini fa'il atau pelakunya. Jadi fa'il harus datang setelah fi'ilnya atau kata kerjanya. Tidak boleh datang sebelumnya. Jika kita balik, al-mudarisu yudarisu, maka dia bukan jumlah fi'liyah, tapi jumlah ismiyah. Dan al-mudarisu jika di depan, dia bukan fa'il dalam kaidah bahasa Arab, tetapi apa? Mubtada. Dan yudarisu khobar. Baiklah, kita lihat di sini semua fa'il atau pelakunya dia datang setelah fi'ilnya atau kata kerjanya. Kemudian ketentuan kedua, fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelakunya harus ada kesesuaian dari sisi jenisnya atau mudzakkar dan muannasnya. Dalam artian, jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus fi'il untuk mudzakkar. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun harus fi'il atau kata kerja untuk muannas. Kita lihat contoh di sini. Yudarrisu al-mudarrisu. Karena al-mudarrisu ini muzakkar atau laki-laki,
maka fiilnya atau kata kerjanya dia merupakan fiil atau kata kerja untuk muzakkar, yudarisu. Ini memakai ya, artinya dia untuk dia laki-laki atau huwa ya. Kemudian kita lihat di contoh yang kedua di sini, tudarisul mudarrisatu. Al-mudarrisatu ini perempuan atau muannats. Maka fiilnya atau kata kerjanya kita lihat di sini, dia fiil atau kata kerja untuk muannats atau perempuan, tudarrisu, memakai ta. Atau ini fiil untuk dia perempuan atau hiya, tudarrisu. Jadi ini harus sesuai. Jika fa'ilnya muzakkar, maka fiilnya pun harus untuk muzakkar. Jika fa'ilnya muannats, maka fiilnya pun harus fiil untuk muannats. Tidak boleh kita balik. Contohnya, tudarrisul mudarrisu atau yudarrisul mudarrisatu. Itu salah. Kemudian, fiil atau kata kerja harus tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal. Meskipun fa'ilnya atau pelakunya berbentuk musanna atau ganda atau jamak. Atau jamak itu 3 ke atas, jadi lebih dari 2. Jika kita perhatikan di 2 contoh pertama ini, fa'ilnya ini mufrad atau tunggal, jadi cuma 1. Al-mudarrisu, 1 guru laki-laki. Al-mudarrisatu, 1 guru perempuan. Maka fi'ilnya pun untuk 1 orang, yudarisu. Ini untuk huwa dan tudarisu untuk hiya. Namun bagaimana jika fa'ilnya ini jamak atau musanna, dia 2 orang atau lebih? Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas 7, fi'il atau kata kerja ini berubah sesuai dengan pelakunya. Contoh di sini ada huwa, dia laki-laki 1 orang, yudarrisu. Huma, dia laki-laki 2 orang, menjadi yudarrisani. Ada tambahan alif dan nunnya. Hum, mereka laki-laki, yudarrisuna. Tambahan waw dan nunnya. Begitu juga dengan muannasnya, hiya, ini dia perempuan 1 orang, tudarrisu. Huma, dia perempuan 2 orang, tudarrisani, ada alif dan nunnya. Kemudian hunna, mereka perempuan, yudarrisna, ada nunnya. Nah, ini perubahan kata kerja sesuai dengan pelakunya. Namun dalam jumlah fi'liyah, fi'il atau kata kerja yang dipakai adalah kata kerja untuk mufrad atau tunggal, yaitu yudarisu atau tudarisu. Jadi selalu dalam bentuk mufrad, yudarisu atau tudarisu. Walaupun fa'ilnya itu musanna atau 2 orang atau bahkan jamak 3 ke atas. Kita lihat contoh di bagian sebelah kiri sini. Yudarrisu al-mudarrisani at-tulaba. Al-mudarrisani ini fa'ilnya atau pelakunya. Al-mudarrisani ini 2 guru laki-laki. Berarti dia dalam bentuk musanna atau ganda. Tapi jika kita perhatikan fi'ilnya atau kata kerjanya, dia tidak menggunakan yudarrisani untuk ganda, tetapi tetap mufrad, yudarrisu. Begitu juga dengan contoh setelahnya, kita lihat di sini, al-mudarrisatani, 2 guru perempuan. Fa'ilnya atau pelakunya ini dia bentuknya musanna atau ganda, tetapi fi'ilnya atau kata kerjanya dia tetap menggunakan fi'il untuk mufrad atau untuk tunggal, tudarrisu. Jadi dia tidak menggunakan tudarrisani, tapi tetap menggunakan tudarrisu. Kita lihat contoh yang lainnya. Yudarrisul mudarrisuna at-tulaba. Al-mudarrisuna ini jamak, guru-guru laki-laki. Jadi gurunya 3 ke atas. Tetapi kita perhatikan di sini fiilnya atau kata kerjanya, dia tetap menggunakan kata kerja untuk mufrad atau tunggal, yudarrisu. Jadi dia tidak menggunakan yudarrisuna, tapi tetap menggunakan yudarrisu untuk tunggal. Kita lihat di contoh terakhir juga. Tudarrisul mudarrisatu at-tulaba. Al-mudarrisatu ini jamak dari al-mudarrisatu, yaitu guru-guru perempuan. Guru-guru perempuan ini jamak, tetapi kita perhatikan fiilnya atau kata kerjanya, dia tetap menggunakan fiil atau kata kerja untuk mufrad atau tunggal, tudarrisu. Jadi tidak menggunakan yudarrisna, tapi tetap menggunakan tudarrisu. Jadi yang harus sesuai antara fiil dan fa'ilnya itu cuma muzakkar dan muannasnya. Jika fa'ilnya muzakkar, maka fiilnya juga muzakkar,
Dan jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Tetapi dalam jumlah, fi'il atau kata kerjanya tetap menggunakan fi'il untuk mufrad atau tunggal. Walaupun fa'ilnya ini musanna atau 2 orang, atau jamak 3 ke atas. Nah, kemudian kita menuju ke ketentuan yang keempat. Sebelumnya di sini ada contoh sama juga. Yudarisu al-mudarisu at-taliba. Guru laki-laki, ini 1 orang, mengajar at-taliba, 1 orang siswa laki-laki. Kemudian tudarisul mudarisatu at-talibata. Guru perempuan, 1 orang, mengajar siswi perempuan, 1 orang. Yudarisul mudarisani at-talibaini. 2 orang guru laki-laki mengajar 2 orang siswa laki-laki. Kemudian di sini ada tudarisul mudarisatani at-talibataini. 2 orang guru perempuan mengajar 2 orang siswi perempuan. Kemudian yudarisul mudarisuna at-talibina. Guru-guru laki-laki, ini 3 ke atas ya, mengajar siswa-siswa laki-laki. Jadi at-talibina ini asalnya at-talibuna, bentuk jama dari at-talibu. Jadi at-talibu itu bentuk jamaknya bisa at-tullabu atau at-talibuna. Kemudian kita lihat di sini contoh lainnya. Tudarisul mudarisatu at-talibati. Guru-guru perempuan, ini jamak, mengajar siswi-siswi perempuan, ini juga jamak dari at-talibatu. Kemudian kita lihat ketentuan yang keempat. I'rab fa'il adalah rofa atau marfu. Dan i'rab maf'ul bihi adalah nasab atau dia itu mansub. Jadi kita lihat di sini. Fa'il atau pelakunya harus dalam keadaan rofa atau dia itu marfu. Dan maf'ul bihi-nya atau objeknya dia dalam keadaan nasab atau mansub. Sekarang apa itu rofa dan apa itu nasab? Jadi rofa itu keadaan sebuah kata jika dia itu ismun atau kata benda, tandanya itu, tanda bahwasanya dia itu rofa adalah pertama dhammah. Kita lihat di sini al-mudarrisu, al-mudarrisatu. Jadi tanda yang pertama sebuah ism atau kata benda itu dalam keadaan rofa adalah dhammah. Al-mudarrisu, al-mudarrisatu. Kemudian jika dia dalam bentuk musanna atau 2 seperti al-mudarrisani dan al-mudarrisatani, dia tandanya adalah alif. Kita lihat di sini al-mudarrisani, dia alif, kemudian ada nunnya. Al-mudarrisatani, ini juga alif, kemudian ada nunnya. Nah, ini adalah tanda bahwasanya ism atau kata benda ini dalam keadaan rofa. Jadi jika dia bentuknya musanna atau ganda, maka tanda bahwasanya ism itu adalah dalam keadaan rofa adalah ada alifnya ini. Sebelum nun ya, alif sebelum nun. Kemudian jika dia bentuknya jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki atau mudzakkar yang kita biasanya menggunakan waw dan nun. Al-mudarrisuna, al-muslimuna, al-mu'minuna, dan lain sebagainya. Maka tanda bahwasanya ism atau kata benda tersebut dalam keadaan rofa adalah waw sebelum nun. Jadi al-mudarrisuna, jadi waw ini tanda bahwasanya ism ini dia dalam keadaan rofa. Ini jika ism ini bentuknya jamak mudzakkar salim. Kemudian jika dia jamak muannas salim, yaitu jamak untuk perempuan atau muannas, maka dia itu dhammah. Tanda bahwasanya ism tersebut dalam keadaan rofa adalah dhammah. Al-mudarrisatu. Jadi sama seperti yang mufrad ini ya. Jadi tanda sebuah ism atau kata benda dalam keadaan rofa adalah dhammah, kemudian alif, dan waw. Dan jika dia jamak muannas salim juga dhammah sama. Kemudian kita perhatikan maf'ul bihi-nya harus dalam keadaan nasab. Nah, apa itu nasab? Nah, nasab ini sama keadaan sebuah kata jika dia ism, tandanya apa? Pertama, jika dalam keadaan rofa itu dhammah, maka dalam keadaan nasabnya itu menjadi fathah. At-taliba, at-talibata. Jadi pertama apa? Fathah. Jadi tanda bahwasanya sebuah ism atau kata benda itu adalah dalam keadaan nasab adalah fathah.
at-taliba. Dan ini umum terjadi. Jika sebuah ism itu bentuknya musanna atau ganda atau dua orang ya, maka tanda bahwasanya dia dalam keadaan nasab adalah ya, at-talibaini, at-talibataini. Jadi sebelum nunnya itu yang tadinya alif menjadi ya. Al-mudarisani ini at-talibaini, jadi ya. Al-mudarisatani kalau ini at-talibataini, jadi ya sebelum nunnya. Itu jika dia dalam keadaan musanna atau dua orang. Kemudian jika dalam keadaan jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk mudzakkar yang menggunakan waw dan nun ini, maka kita lihat di sini tanda bahwasanya sebuah ism itu adalah dalam keadaan nasab, wawnya yang tadinya waw ini berubah menjadi ya juga sama seperti musanna, at-talibina. Jadi sebelum nunnya itu ya. Kemudian jika dia bentuknya jamak muannas salim. Jika dia jamak muannas salim yaitu jamak muannas yang ada alif dan ta-nya di sini, al-mudarisatu at-talibati, maka tanda bahwasanya dia itu nasab atau dalam keadaan nasab, dia adalah kasroh. Jadi harokat huruf terakhirnya itu kasroh. Tadinya al-mudarisatu dalam keadaan nasab menjadi at-talibati. Ini ya. Jadi tanda bahwasanya sebuah ism atau kata benda itu dalam keadaan nasab adalah pertama apa? Fathah. Jika seperti ini ya, jika mufrad seperti biasa. Kemudian jika dalam bentuk musanna atau ganda, dia ya sebelum nun. Jadi ya dulu sebelum nunnya ini. Jadi bukan alif tapi berubah menjadi ya. Kemudian jika dalam keadaan jamak mudzakkar salim juga sama ya, bukan waw. Kalau rofa tadi waw, al-mudarisuna, kalau nasab itu ya, at-talibina. Kemudian jika dia jamak muannas salim, maka tandanya adalah kasroh. Tadinya dhammah menjadi kasroh. Supaya lebih paham lagi, kita perhatikan perbedaan kata ini. Ini pertama fi halati raf'i dalam keadaan rofa, dan fi halatin nasbi dalam keadaan nasab. Dalam keadaan rofa, at-talibu, dalam keadaan nasab, at-taliba. Kemudian jika dia musanna atau dua orang, dalam keadaan rofa at-talibani menggunakan alif. Kemudian dalam keadaan nasab at-talibaini menggunakan ya. Kemudian jika dia bentuknya jamak mudzakkar salim atau jamak untuk laki-laki yang menggunakan waw dan nun, ketika dalam keadaan rofa at-talibuna dia menggunakan waw. Kemudian jika dalam keadaan nasab at-talibina dia berubah menjadi ya, at-talibina. Kemudian jika dia bentuknya jamak muannas salim yaitu jamak untuk perempuan, ada alif dan ta-nya, maka dalam keadaan rofa at-talibatu dia dhammah, sedangkan dalam keadaan nasab at-talibati dia kasroh. Nah, ketentuan dalam jumlah fi'liyah, fa'il itu harus dalam keadaan rofa, ini ya. Sedangkan maf'ul bihi atau objeknya harus dalam keadaan nasab. Seperti yang telah kita lihat di contoh ini ya. Fa'ilnya harus dalam keadaan rofa, al-mudarisu, al-mudarisatu, al-mudarisani, al-mudarisatani, al-mudarisuna, al-mudarisatu. Kemudian maf'ul bihinya atau objeknya dalam keadaan nasab, at-taliba, at-talibata, at-talibaini, at-talibataini, at-talibina, at-talibati. Nah, inilah ketentuan tentang jumlah fi'liyah. Kemudian kita akan belajar sedikit merubah sebuah kalimat dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah atau kebalikannya. Di sini ada contoh-contoh jumlah fi'liyah. Pertama, yudarisul mudarrisu atulaba, guru laki-laki itu mengajar murid-murid atau siswa-siswa laki-laki. Yudarisul mudarrisuna atulaba, guru-guru laki-laki itu mengajar siswa-siswa laki-laki. Udarisu tulaba, nah udarisu ini berarti yang mengerjakan siapa? Ana atau saya. Udarisu berarti saya mengajar at-tulaba, siswa-siswa laki-laki. Jadi sebenarnya di sini ada fa'ilnya atau pelakunya cuma tersembunyi. Aslinya udarisu ana, saya mengajar at-tulaba, siswa-siswa laki-laki. Kemudian di sini ada tudarisina at-tulaba. Tudarisina ini fi'il untuk siapa? Untuk anti atau kamu perempuan. Tudarisina berarti kamu perempuan mengajar at-tulaba, siswa-siswa laki-laki.
Sama seperti udarisu, jadi aslinya di sini ada fa'ilnya atau pelakunya yaitu anti. Tudarisina anti, jadi kamu perempuan mengajar siswa-siswa laki-laki. Baiklah, kita akan ubah semua kalimat ini dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Maka bagaimana caranya? Gampang. Tinggal fa'il atau pelakunya itu kita pindahkan ke depan kalimat. Jadi ke awal kalimatnya. Dari yudarisul mudarisu atulaba, al-mudarisunya kita pindahkan ke depan menjadi al-mudarisu yudarisu atulaba. Maka dia berubah menjadi jumlah ismiyah. Dan al-mudarisu posisinya menjadi mubtada, yudarisu dia khobar. Kemudian yudarisul mudarisuna atulaba. Nah, ini juga sama, kita pindahkan fa'ilnya al-mudarisuna ini ke depan menjadi al-mudarisuna yudarisuna atulaba. Nah, sekarang kita perhatikan di sini yudarisuna ini mengajar, dia dalam bentuk jamak yudarisuna. Jadi di sini ada perubahan dari yudarisu menjadi yudarisuna. Kenapa? Karena dalam jumlah fi'liyah seperti yang telah kita pelajari tadi, fi'il atau kata kerjanya harus dalam keadaan mufrad atau tunggal, walaupun fa'ilnya ini jamak. Sedangkan dalam jumlah ismiyah, khobarnya ini yudarisuna, ini kan khobar, harus mengikuti mubtadanya al-mudarisuna dalam jumlahnya. Jadi jika mubtadanya ini jamak, maka khobarnya pun harus jamak. Maka kita ubah menjadi yudarisuna, bukan yudarisu. Itu ya, paham ya? Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sehingga ketika kita ubah jumlah ini atau kalimat ini menjadi jumlah ismiyah, otomatis kata kerjanya ini dia harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Karena dia sekarang menjadi khobar, bukan lagi fi'il. Kemudian kita lihat di sini udarisu atulaba, saya mengajar siswa-siswa laki-laki. Nah, di sini kan fa'ilnya ini kan nggak ada ya. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, sebenarnya fa'ilnya itu ada, tapi tersembunyi. Fa'ilnya apa? Ana atau saya. Maka kita tambahkan saja di awal kalimatnya ini dengan ism domir atau kata gantinya, yaitu ana. Udarisu tulaba, maka jika kita ubah menjadi jumlah ismiyah menjadi ana udarisut tulaba. Tinggal kita tambahkan domir atau kata gantinya. Begitu juga dengan contoh yang di sini, tudarisina tulaba. Failnya ini tersembunyi, dia aslinya apa? Anti. Maka jika kita ingin mengubah jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah ismiyah, tinggal kita tambahkan ism domir atau kata ganti di awal kalimatnya menjadi anti tudarisina tulaba. Yang semacam ini biasanya terjadi jika pelakunya itu adalah orang pertama, ana dan nahnu, ya, saya dan kita, atau orang kedua, yaitu anta antuma antum, kamu laki-laki, kemudian anti antuma antunna, kamu perempuan. Biasanya seperti itu. Nah, ini dia cara merubah dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Sekarang kalau misalkan dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, bisa saja. Asalkan khobarnya dia bentuk fi'il atau kata kerja. Baiklah, kita coba aja. Di sini ada al-mudarisu yudarisut tulaba, al-mudarisuna yudarisuna at-tulaba, ana udarisut tulaba, dan anti tudarisina at-tulaba. Kita ubah bagaimana caranya? Ya tinggal ism atau mubtada'nya ini dia kita pindahkan ke belakang setelah fi'ilnya atau setelah kata kerjanya. Al-mudarisu yudarisu at-tulaba menjadi yudarisu al-mudarisu at-tulaba. Kemudian al-mudarisuna yudarisuna at-tulaba, al-mudarisuna kita pindahkan menjadi setelah fi'il atau kata kerjanya menjadi yudarisu al-mudarisuna at-tulaba. Nah, di sini ada perubahan. Yang tadinya yudarisuna menjadi yudarisu. Kenapa? Karena dalam jumlah fi'liyah seperti yang telah kita pelajari tadi, fi'il atau kata kerjanya harus selalu dalam keadaan mufrad atau tunggal, walaupun fa'ilnya atau pelakunya ini dia dalam bentuk jamak. Berbeda dengan jumlah ismiyah, khobarnya harus selalu mengikuti mubtadanya. Jadi mubtadanya jamak, maka khobarnya pun jamak, gitu ya. Kemudian, nah di sini kita lihat nih, dia mubtadanya ana dan anti. Dia orang pertama dan kedua. Nah, kalau orang pertama dan kedua, ketika kita ubah menjadi jumlah
fi'liyah, yaitu ananya kita pindahkan ke belakang, dan dalam contoh ini anti kita pindahkan ke belakang setelah fi'ilnya, maka kita boleh menyebutkan domir ini atau kata ganti ini menjadi udarisu ana atulaba, tudarisina anti atulaba, atau tidak kita sebutkan menjadi udarisu atulaba atau tudarisina atulaba. Cukup. Jadi tanpa kita tambahkan ana dan anti di sini. Baiklah, inilah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.